Waalaikumsalam. Oh, Mbak Nisa ya? Iya. Duduk dong. Gimana? Ada yang bisa dibantu Bu Ita? Bu, aku mau cerita tentang keluarga. Oh ya, kemarin kan pas Bu Ita pembelajaran itu kan kita menyangkut tentang ekspresi ya. Kamu salah satunya mengekspresikan di dalam tugas kemarin kamu marah ya, terus kamu mau cerita tentang keluargamu. Oke, boleh kamu cerita? Tidak apa-apa ya. Oke, tapi harus dengan jujur, tidak ada yang ditutup-tutupi ya. Ya, ayo silakan kalau mau diutarakan. Ini Bu, jadi kan saya ditinggal ayah saya meninggal. Terus ibu kan di rumah jualan. Terus kayak kakak saya juga kerja, cuma dia tuh kayak uangnya buat sendiri gitu loh Bu. Jadi nggak bantu ibu bayar ke rumah gitu. Terus Jadi kayak kasihan ibu saya kayak berjuang sendiri gitu. Jadi kayak apalagi kan saya sekolahnya kan swasta, butuh biaya banyak, jadi kayak bingung kayak mau membantu apa gitu. itu kalau boleh tahu ibu kerja apa? Ini jualan di rumah gitu, warung buka. Sembako atau sayur? Makanan gitu. Udah matang? Iya. Kalau pagi berarti? Iya. Paling sampai pagi terus tutupnya jam 8 malam gitu. jam 8 malam? Iya. Sayur-sayuran gitu warungan gitu? Iya, warungan. Terus kamu berapa saudara? 2. Dua. Sama kakak saya. Kakakmu cowok? Iya. Sudah kerja? Sudah di mana? Di Burjo Bu, tapi kurang tahu Burjo mana. Terus kamu merasa ndak seretnya di mana yang jadi unek-unekmu? Ya itu kayak saja sama kakak saya gitu loh Bu, nggak membantu, maksudnya nggak ada pikiran untuk membantu gitu loh. Berarti Nisa berpikiran kalau masmu itu tidak pernah membantu ibu. Iya. Padahal dia sudah bekerja. Iya. Ibu sering tidak dikasih uang. Iya. Atau pernah dikasih tapi jarang. Nggak pernah, kalau nggak minta pun nggak dikasih Bu. Jadi sejak dia bekerja memang seperti itu. Iya. Terus untuk kamu sendiri Nggak pernah. nggak pernah. Nggak pernah dikasih, jadi kayak uangnya buat sendiri gitu. Tapi masmu pernah nggak ini? Misalnya ini tak kasih uang jajan atau uang saku. Nggak pernah, kalau saya nggak minta nggak dikasih. Tapi Nisa pernah minta. Pernah, tapi kadang kayak nggak berani gitu. Kenapa? Kayak dia takut kayak gimana, kayak nggak enak gitu. Kan kakakmu sendiri. Iya, tapi kayak nggak seru. Nggak seretnya? Kayak nggak enak gitu, kayak kadang mau minta takutnya kayak nggak punya gitu. Terus tapi kalau minta dikasih ya. Tapi namanya minta terus mungkin kamu sungkan. Tapi kalau dari segi tadi kalau ibu tidak minta juga nggak dikasih, tapi kalau minta dikasih. Tapi pernah nggak antara kamu sama ibu itu saling komunikasi sama masmu? Ini loh kita butuh ini pernah nggak diutarakan? Pernah ibu, tapi mas tuh kayak nggak kayak nggak ngasih. Nggak mau tahu. Iya. urusanmu sendiri gitu. Iya. Tapi sejauh ini masmu kan pernah ini melakukan apa yang meskipun itu benar sederhana ya, pernah nggak sih membantu ibumu misalnya dalam hal yang kecil? Pernah nggak kira-kira? Sama sekali. Uang saku untuk ibumu misalkan untuk apa itu belanja, kan ibu jualan nih. Tapi kalau tenaga, kalau uang katakan enggak ya, nggak pernah mengasih. Tapi kalau tenaga nggak membantu. Udah, terus kerjanya di rumah apa? Kalau misalkan di rumah kan, kalau mungkin di luar dia kerja ya di Burjo, tapi kalau di rumah ketika dia nggak bekerja, kesibukannya apa? Tidur. Iya, tidur kalau nggak ya main. Ibu juga nggak pernah membangunkan atau nggak mengasih tahu ini loh dibantu atau apa gitu, nggak pernah? Udah sampai marah-marah tapi Nggak peduli sama sekali. Lulusan apa masmu? ini kayak TK aja gitu. Oh, SMK. Umur berapa? Kayaknya 29 atau 30-an. Belum menikah ya. Terus komunikasi sudah, kemudian
matur atau bilang ke masmu juga sudah dilakukan, tapi hasilnya nihil, tidak ada sama sekali dan tidak ada perubahan. Iya. Nah seandainya ini kamu nanti misalkan bisa dicoba ya, kamu misalkan pas lagi luang, ada waktu-waktu mungkin yang agak longgar, bisa nggak nanti misalkan bisa komunikasi, tidak harus menyangkut uang ya, maksudnya komunikasi dengan masmu, dengan ibumu, sehingga nanti beban yang ada di hatimu itu bisa terselesaikan. Misalkan nih, mas aku tuh cita-cita apa adanya, yang misalkan di sekolah kamu seperti ini, pernah tidak kamu lakukan? Tidak pernah. Ngobrol tidak pernah. Kenapa? Kok tidak pernah? Nggak tahu, kayak sama Kak Eda hawanya kayak pengen marah gitu. Jadi nggak pernah. Nah sebabnya kok nggak tahu apa, mau ngomong aja sudah ibaratnya sudah apa ya, sudah jengkel duluan. Tapi bisa nggak kira-kira bisa menghilangkan perasaan jengkel, kemudian perasaan nggak suka sama kakakmu? Bisa nggak? Bisa ya, dicoba ya. Nah, sama nanti ketika kamu udah bilang kamu belum dikasih uang sama masmu, ya nggak masalah. Yang penting kan kamu udah matur dulu, namanya orang kan beda-beda ya. Ya nanti bisa dilakukan misalkan yang penting komunikasi ya. Sekali lagi komunikasi, meskipun Bu Ita tahu kamu juga membutuhkan uang ya, ibu juga butuh ya. Nah nanti bisa dicoba diskusi dulu ya. Bisa nggak kira-kira kamu cerita misalkan, mas ini tidak menyangkut uang, mungkin prestasimu ataupun belajarmu, bisa nggak? Kira-kira merespon nggak mas? Bisa, kayaknya bisa. Merespon, pernah dicoba dulu? Pernah. Kelas berapa? SMP. Kelas 9. Kelas 9. Yang kamu ceritakan apa ketika itu? Ya kan ngomong, mas kayak bantu ibu buat kerja kan kasihan, mas udah nggak ada terus kan ibu kan ya udah nikah lagi, udah nikah, cuma apa ya, aku sama emas tuh nggak pengen ada bapak lagi gitu loh. Nah terus emas tuh kayak marah-marah ke suami ibu yang baru itu, sampai pernah berantem. Akhirnya si suami ibu baru itu pergi dari rumah gitu. Sempat menikah ibu? Ya cuma aku kayak nggak mau, cuma kan orangnya diem gitu, yang itu emas itu sampai pernah berantem. Masmu intinya marah sama ibumu, intinya masmu tidak mau ibumu menikah lagi, termasuk kamu ya. Tapi kalau kamu kan modelnya diem, masmu berani. Terus kamu ketika itu yang kamu lakukan apa? Ya udah kayak diem aja, bukan saya tuh orangnya nggak beranian gitu loh. Nggak berani mengemukakan pendapatmu, meskipun sebenarnya kamu juga tidak mau ibumu menikah lagi. Itu pernah kamu coba ya, diskusi sama masmu ya? Itu berkaitan dengan masalah ibu menikah lagi. Kalau berkaitan dengan prestasimu, kegiatanmu di sekolah, pernah nggak kamu utarakan ke kakakmu? Tidak pernah. Sejak kapan nggak pernah? Atau sejak dari dulu? Dari dulu nggak pernah sama sekali. Tapi itu kamu bilang SMP pernah itu diskusi sama mas? Diskusi ini loh Bu, kayak ya tentang keluarga, tapi kak sekolah. Sekolah nggak sama sekali tentang keluarga. SMA kelas 1? Nggak pernah. Meskipun kan banyak yang kamu hadapi di situ. Tapi kan nggak pernah. Cuma tentang itu ibu pas menikah itu. Ya. Yang jadi permasalahannya berarti Nisa tidak serak dengan perilaku kakakmu yang tidak pernah memperhatikan kamu sama ibumu, entah itu berupa uang atau apa, tidak pernah ya. Oke. Seandainya itu kamu udah bilang saya nggak cocok nih sama kakak saya karena gara-gara dia kerja untuk dirinya sendiri, ibu juga nggak pernah dikasih nafkah. Kalau kamu sudah tahu seperti itu, yang kamu lakukan nanti apa? Mungkin saya sekolahnya lebih giat biar mungkin dapat pekerjaan yang layak dan mau kasih ke ibu. Oke, berarti kamu ada antusias untuk belajar supaya nanti apa yang kamu inginkan terlaksana. Kamu ingin kerja atau kuliah? Kerja.
Kerja di mana? Sembarang Bu, terserah. Oh, yang penting apa uangnya ada, entah itu di mana ya, tapi sesuai dengan jalurnya ya. Sebetulnya kan kamu udah punya planning ya, dari cerita keluargamu seperti ini, kamu pengennya seperti ini, sebenarnya itu sudah merupakan apa ya, planning kamu untuk kedepannya ya. Seperti yang tadi kamu bilang, saya harus semangat ya, saya harus bisa kuliah, bisa kerja sesuai dengan yang saya harapkan. Kira-kira kamu misalkan nanti lulus benar positif ingin bekerja, tidak kuliah, tidak, kenapa? soalnya kan biayanya banyak Biayanya tahun banyak. bebannya gitu. Iya. Sementara ibu juga tidak mengatur apa-apa ya, tidak pernah bilang ke masmu ya. Tapi kalau dengan kamu bilang nggak keluh kesah tentang masmu? Bilang apa? Bilang maksudnya tuh mas tuh kenapa kok pikirannya tuh masih belum dewasa gitu loh, kayak pikirannya tuh main terus padahal umurnya ya udah segitu, nggak ada pikiran untuk membantu lah inilah gitu. Gak ada rasa kasihan gitu. Itu ibu itu berarti setelah bapak meninggal, ayah meninggal itu nikah lagi, terus sekarang itu cerai yang kedua? Enggak, belum cerai, cuma kayak orangnya pergi kayak pisah rumah. Tapi posisi masih suami istri, tapi kadang ke rumah mamamu. Nanti pulang lagi, pernah tidur di situ juga? Ya, soalnya ada mas takut Nggak berani. Nah, ibu juga pernah cerita ke kamu kalau ini loh masmu kok kayak gini, terus kamu responnya gimana? ya kayak ya udah Bu, kayak saya juga jengkel gitu mas sama mama, ya ibu gimana ya, kayak sabar aja. Nah, kamu ngasih masukan kayak gitu. Mungkin ada lagi bisa? Ada nggak? Ya. Nah, ini kan baru kamu cerita sepenggal ya, maksudnya tentang problem yang kamu hadapi di keluargamu. Kira-kira apa yang nanti harus kamu lakukan dengan kondisi masalah yang kamu hadapi? Dari masih kayak gini, kemudian ibu menikah lagi, kemudian ibu penghasilan, berarti berapa penghasilannya? Nggak tentu Bu, ada 100.000, 50. Dari situ mungkin dari perilaku masmu, ibu kayak ibu jualan kayak gini, kemudian ibu menikah lagi, kemudian kamu situasi kayak gini, apa yang kamu lakukan nanti? Sementara ini setelah kamu cerita ke saya, yang kamu lakukan nanti apa? Saya pengen ngomong ke kakak saya untuk maksudnya biar pikirannya tuh terbuka gitu untuk membantu ibu saya, biar nggak ngebebani, terus juga mungkin bantu saya juga mungkin uang saku atau mungkin SPP juga nggak apa-apa gitu. Berarti nanti itu perlu dicoba ya. Sementara ini kan kalau tadi kamu cerita nggak mau lah Bu, saya ngomong sama kakak saya jengkel lah, saya nggak suka ini. Tapi yang setelah kamu cerita sama Bu Ita, kamu bisa mengambil keputusan nanti saya harus seperti ini Bu, saya akan berusaha ngomong sama kakak saya. Oke, itu suatu keputusan yang baik, karena kalau kamu tidak berbicara, otomatis tidak pernah perlu kesah ke masmu juga tidak tahu apa yang kamu inginkan kan gitu. Nah, nanti bisa dicoba kayak gitu ya, seperti yang tadi kamu matur ke Bu Ita itu ya. Nanti gini Nisa, ini kan sementara baru ini dulu saya sudah tahu ceritanya. Nah, nanti kan kamu coba dengan cara tadi yang kamu bilang ke saya, besok pagi kamu bisa ketemu lagi dengan kita, hasilnya bagaimana. Nanti misalkan kamu udah pulang sekolah nih, masmu pulang jam berapa? Malam. Oh malam. Biasanya kalau kamu bilang seperti itu, mau berangkat sekolah atau malam atau pas kapan? Mungkin pas kayak libur gitu. Oh pas hari libur ya, oke. Jadi intinya kamu akan berusaha berbicara sama masmu ya, nanti tergantung masmu longgarnya hari apa ya. Nah, setelah nanti kamu ketemu dengan masmu, kamu bilang apa yang menjadi keinginanmu, unek-unekmu, nanti saya bisa dikabari dan kamu bisa cerita ke kita lagi, kita bisa bertemu lagi ya, gitu ya. Jadi kamu yang terpenting adalah kamu semangat ya, semangat ditunjukkan kamu berprestasi, kemudian kamu bisa meraih nilai yang bagus, itu suatu nilai yang
berharga bagi orang tuamu ya. Orang tuamu kan mesti ya pengen kamu jadi orang yang sukses ya, nilainya bagus ya, kemudian kamu bisa kerja seperti yang kamu harapkan ya. Hari apa kira-kira kita mau ketemu lagi? Rencana kamu misalkan hari apa nih, saya udah ketemu sama mama saya loh Bu Ita, lah saya mau ketemu Bu Ita hari ini gitu, misalkan hari apa itu? Jumat ya. Jadi sebelum Jumatan ya, mungkin kamu bisa ketemu lagi dengan Bu Ita, nanti hasilnya seperti apa, yang sudah kamu lakukan kayak apa, nanti kita ketemu lagi ya, kamu sampaikan itu pada hari Jumat itu ya. Itu Lisa ya. Ada lagi yang kamu ini perasaan bagaimana setelah kamu ketemu dengan Bu Ita? Lebih plong, sudah tidak kayak kemarin ya, karena kayak bebannya berat banget ya. Ketika share itu kamu, aduh anak ini kenapa gitu ya, kok berat banget ya. Ternyata setelah di korek-korek ya, ternyata kamu punya masalah tentang ekonomi ya. Jadi nggak usah terlalu dipikirkan banget, yang jelas kamu harus sukses ya, lebih semangat belajar, nilainya bagus. Oke Nisa? Ya oke, gitu ya. Ya, apalagi ya, sama-sama. Oke, semangat ya. Ya, semangat ya.